Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dalam naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, melalui video pembelajaran hari ini Ustadz akan menerangkan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santriwan santriwati SMP IT Bina Insani, coba buka buku mandiri halaman 3. Nah, kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana pada tanggal tersebut BPUPKI resmi dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena telah selesai melaksanakan tugasnya. Tentu kalian ingat apa saja sih tugas dari BPUPKI? Nah, salah satu tugas dari BPUPKI adalah merancang dasar negara dan merancang Pancasila. Nah, pada rancangan Pancasila ini ada beberapa tokoh yang mengusulkan idenya atau gagasannya sebagai Pancasila atau sebagai dasar negara. Di antaranya ada Muhammad Yamin, kemudian Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Setelah BPUPKI resmi dibubarkan, maka dibentuklah PPKI. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian diwakili oleh Muhammad Hatta. Anggota dari PPKI awalnya berjumlah 21 anggota, kemudian ditambah 6 anggota, jadi berjumlah 27 anggota. Kenapa ditambah 6 anggota? Karena agar menunjukkan bahwasannya PPKI adalah murni bentukan negara Indonesia dan bukan bentukan dari Jepang. Salah satu tugas dari PPKI adalah menetapkan dasar negara. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Siapa saja sih sekutu dari Jepang itu? Nah, sekutu dari Jepang antara lain yaitu Amerika, Belanda, dan Inggris. Jepang menyerah pada sekutu setelah dua kotanya yaitu
Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mendesak kepada golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena pada waktu itu Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan, yang mana tidak ada negara lain atau negara selain Indonesia yang menjajah atau istilahnya menindas bangsa Indonesia. Nah, menurut golongan muda, saat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian peristiwa pada tanggal 16 Agustus 1945 sampai sekarang terkenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi menjadi negara merdeka setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada pukul 10 WIB dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Setelah bangsa negara Indonesia merdeka dan Indonesia terlepas dari tangan penjajah, pada tanggal 8 Agustus 1945 Indonesia mulai berbenah dan menentukan pemerintahannya sendiri. Maka pada hari itu juga, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI. Nah, pada sidang PPKI yang pertama ini disahkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang disahkan urutannya sebagaimana Pancasila yang sampai saat ini. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, pada sidang PPKI ini juga menghasilkan beberapa hal sebagaimana berikut ini. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Pada saat itu, presiden terpilih adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilaksanakan secara aklamasi. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini bertugas sebagai pembantu presiden
selain membantu tugas kepresidenan, juga berfungsi sebagai penasihat presiden. Sebelum adanya DPR maupun MPR, KNIP ini juga mempunyai kekuasaan legislatif, yaitu membentuk undang-undang dan mengesahkan KNHB. Selanjutnya, Ustadz akan memberi kalian kuis. Nah, kuisnya cuma satu aja, yaitu apa tugas dari KNIP. Cara menjawab kuis ini adalah dengan menjawab di kolom komentar dengan menyertakan nama dan kelas kalian. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila belum jelas bisa ditanyakan kepada Ustadz. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.